Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa qulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab kita, yaitu kitab Tanqihul Qaul Al-Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani. Kita melanjutkan bahasan kajian kita, yaitu bab 5 yang menjelaskan tentang keutamaan iman. Kita masuk pada hadis selanjutnya, yaitu sudah masuk ke hadis yang ke-7. Dan kita mulai. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu nisfani, ada 2 bagian. Jadi kata Rasulullah menyatakan bahwa keimanan itu ada 2 bagian. Fanisfu bisobri, bagian yang pertama, iman itu adalah dalam kesabaran. Wanis pupis syukri, dan bagian kedua, keimanan itu ada di dalam syukur. Nah, di hadis ini maksud dari fanis pupis sobri, keimanan, bagian kesabaran keimanan itu anil maharim, sabar dalam menghindari perbuatan-perbuatan yang haram atau yang dilarang oleh Allah. Dan keimanan bagian yang kedua dalam syukur, a'malu bitta'ah, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang diiringi dengan taat kepada Allah. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa keimanan itu ada di dalam dada manusia yang selalu digoda oleh setan. Nah, jadi keimanan yang kedua dan keimanan pertama dan yang kedua ini, beriman atau keimanan dalam sabar, ya kita harus bersabar untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan bersabar dalam rasa syukur atau syukur, kita harus melakukan semua perintah-perintah Allah dan mentaati apa yang dianjurkan oleh Allah beserta Rasul. Nah, itu ada hadis yang ke-7. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qayyidul fatki, keimanan itu adalah tali pembunuhan. Layak dikul mukmin, janganlah orang mukmin itu saling atau melakukan pembunuhan. Yang dimaksud dari al-imanu qayyidul fatki, iman itu adalah tali pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dan Hakim ini dari Abi Hurairah, Imam Ahmad Az-Zabir dari Muawiyah menjelaskan bahwa al-imanu yamna'u minal fatki alladhi wal qatla ba'dal aman. Jadi keimanan itu bisa mencegah dari perbuatan pembunuhan. Adapun yang disebut layak mu'minun, ini bima mencegah, ay layak kamil al iman. Jadi mencegah supaya orang mukmin itu tidak sampai untuk melakukan pembunuhan. Ini yang dimaksud dari hadis Rasulullah bahwa al imanu qayyidul fatki, iman itu adalah tali pembunuhan. Artinya bahwa dengan keimanan bisa menghindari atau bisa mencegah dari perbuatan pembunuhan. Hadis yang selanjutnya, waqalan sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul iman wa haffahu, Allah menciptakan iman dan menghiasinya. Allah menciptakan iman dan menghiasinya. Wa khalaqallahul kufra wa dzammahu, dan Allah menciptakan kekufuran dan mencelanya. Mana
Allah menciptakan iman dengan hiasan, mana Allah menciptakan kekufuran dengan celaannya. Allah menciptakan iman, wahafau dan hiasannya, wa madahahu bisamaha, dan memujinya dengan murah hati. Nah, ini keimanan yang Allah ciptakan itu hiasannya juga dipujinya dengan murah hati. Sedangkan Allah menciptakan kekufuran dan mencelanya, yaitu bil bukhli wal jafai, dengan sifat bakhil, wal jafai, dan sifat dan melakukan durhaka. Nah, kita lihat di tengahnya ini bahwa wal jafa ini al ukuk. Al ukuk itu artinya durhaka atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Di hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la idza dakhala ahlul jannah al jannata, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, wa ahlun nar an-naro, dan ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Apa yang Allah lakukan? Amarallahu ta'ala bi ay yakhruja minan nar. Allah merintahkan agar mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka itu. Mengapa alasannya? Bi'ayrin minanar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Bagi siapa saja orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan meskipun sebesar biji atom, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Di syarahnya kita lihat bahwa dari hadis idza dakhala ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar, ini menurut kama qala Asqalani fi hadis Al-Bukhari, sebagaimana diucapkan oleh Al-Asqalani di dalam hadis Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yadkhulu ahlul jannah al jannata, ketika sudah masuk ahli surga menuju surga, dan ahli neraka walun nar annar, dan ahli neraka penghuni neraka masuk neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada siapa? Al malaika, kepada para malaikat. Memerintahkan Allah kepada para malaikat, ukhruju, maka keluarkanlah orang-orang aiminan dari neraka itu, man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin minal iman. Orang-orang yang ada dalam neraka ada sebesar biji dzarrah yang di dalam hatinya itu keimanan, sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka itu. Apa alasannya? Karena mereka memiliki sebesar biji dzarrah keimanan kepada Allah. Nah, para jamaah semuanya, dari hadis yang beberapa hadis yang kita jelaskan ini, bahwa ada kemungkinan, harapan bagi kita ketika kita itu telah melakukan durhaka kepada Allah, tetapi ketika dilapisi dengan keimanan yang memang menurut kita itu dirasakan biasa saja dan bahkan kita merasa lupa, tetapi menurut Allah itu adalah hal yang baik, mungkin saja, mudah-mudahan saja bisa menjadikan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai selesai ini, sampai sini pembahasan tentang keutamaan keimanan ini, dan mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita kitab Tanbihul Qaul di bab selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya selaku jamaah Majlis Salim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.